Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ramadi Cahaya dengan NIM 2509751 sebagai moderator. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilki Rizkianfi. Mari kita langsung saja ke sesi presentasi dengan artikel yang berjudul Sinergi Bahasa dan Olahraga, Analisis Peran Bahasa dalam Pembentukan Etika dan Semangat Sportivitas. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan urgensi. Bahasa dan olahraga memiliki keterkaitan yang kuat dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sosial. Bahasa berfungsi sebagai media untuk berpikir dan berkomunikasi, sedangkan olahraga berperan dalam membentuk karakter serta meningkatkan kebugaran fisik. Dalam setiap aktivitas olahraga, bahasa diperlukan menyusun strategi dan memperkuat kerjasama antar pemain. Dalam pembelajaran PJOK, bahasa menjadi alat untuk menanamkan nilai sportivitas, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosial peserta didik. Kemajuan teknologi digital juga memperluas peran bahasa dalam olahraga melalui media sosial, penyebaran istilah global, dan pelatihan berbasis daring. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antar bahasa dan olahraga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mencapai prestasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Salah satunya ada bagaimana peran bahasa Indonesia dapat menunjang komunikasi dalam kegiatan olahraga baik antar pelatih atau antar atlet maupun peserta didik, serta bagaimana beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi sehingga efektif digunakan dalam dunia olahraga di Indonesia. Dan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk menganalisis peran bahasa Indonesia dalam proses komunikasi dan pembentukan karakter dalam kegiatan olahraga, dan juga menjelaskan kontribusi bahasa terhadap efektivitas pembelajaran PJOK, serta menggambarkan bagaimana adaptasi bahasa Indonesia terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi dapat meningkatkan kualitas komunikasi olahraga di Indonesia. Selanjutnya ada metode. Metode mempunyai 4 contoh, yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara objektif berdasarkan data numerik yang diperoleh dari lapangan. Kedua, ada teknik sampling dan responden. Proses sampling meliputi penentuan populasi, kerangka sampel, dan teknik pengambilan sampel. Responden terdiri dari individu yang aktif dalam olahraga atau sering mengakses informasi olahraga. Ketiga, ada instrumen dan pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala liter yang dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden. Instrumen ini memungkinkan pengumpulan data terukur dan terstruktur. Teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan regressi ganda untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan mengacu pada pendekatan paradigma pendekatan sebagai dasar analisis. Baik, di sini saya akan membacakan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa memiliki pengaruh dalam pembentukan etika dan semangat sportivitas mahasiswa FPOK 25 di Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut uraian hasil penelitian secara rinci. Untuk pernyataan ke-1, bahasa memiliki peran penting dalam membentuk etika mahasiswa FPOK 25 saat berolahraga. Sebanyak 50% responden sangat setuju,
dan 50% setuju, serta 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Untuk pernyataan yang kedua, penggunaan bahasa yang santun dapat menumbuhkan semangat sportivitas antar mahasiswa EVOK 25. Terdapat 72,2% sangat setuju, 27,8% setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Untuk pernyataan yang ketiga, bahasa yang digunakan dosen FPOK 25 berpengaruh terhadap sikap dan moral mahasiswa. Mendapatkan 58,3% sangat setuju, 38,9% setuju, 2,8% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Kemudian pada pernyataan yang keempat, bahasa yang positif dapat membantu menciptakan suasana kompetisi yang sehat. Responden memberikan 64,9% sangat setuju, 35,1% setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Dan untuk pernyataan yang kelima, komunikasi yang baik antar anggota tim dapat memperkuat kerjasama dan sportivitas. Memperoleh 78,4% sangat setuju, 21,6% setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Untuk pernyataan yang keenam, pemilihan kata yang tepat tidak selalu membantu mahasiswa FPOK 25 mengendalikan emosi di lapangan. Terdapat 10,8% sangat setuju, 40,5% setuju, 40,5% tidak setuju, dan 8,1% sangat tidak setuju. Dan untuk pernyataan yang ketujuh, komunikasi yang baik antar anggota tim belum tentu memperkuat kerjasama dan sportivitas jika tidak disertai tindakan nyata. Responden memberikan 19,4% sangat setuju, 63,9% setuju, 16,7% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Dan untuk pernyataan yang ke-8, penggunaan bahasa yang santun belum tentu menumbuhkan semangat sportivitas antar mahasiswa FPOK 25. Memperoleh 11,1% sangat setuju, 44,4% setuju, 38,9% tidak setuju, dan 5,6% sangat tidak setuju. Dan untuk pernyataan yang ke-9, bahasa tidak memiliki peran utama dalam membentuk etika mahasiswa FPOK 25 saat berolahraga. Terdapat 8,1% sangat setuju, 29,7% setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Dan untuk pernyataan yang terakhir, sinergi antara bahasa dan olahraga mampu membentuk budaya sportif dalam kampus FPOK. Responden memberikan 37,8% sangat setuju, 24,3% setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Jadi secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa memiliki pengaruh kuat dan signifikan dalam membentuk etika, sikap, dan semangat sportivitas mahasiswa FPOK 25, baik melalui komunikasi antar mahasiswa, antara mahasiswa, pelatih, atau dosen, maupun dalam interaksi tim olahraga. Penggunaan bahasa yang positif, santun, dan tepat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan olahraga yang berkarakter sportif dan harmonis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Di sini ada beberapa tantangan implementasi. Yang pertama ada pembentukan karakter melalui bahasa dapat menanamkan nilai sportivitas, empati, dan juga disiplin. Namun sangat seringkali hal ini terganggu oleh emosi pada saat pertandingan, tekanan kompetisi, dan juga budaya menang kalah dalam olahraga itu masih sangat kuat. Dan selanjutnya ada juga kurangnya pemahaman istilah dan etika berbahasa. Peserta didik sering belum maksimal untuk memahami istilah pada saat berkomunikasi dalam olahraga, sehingga terjadi kesalahpahaman instruksi maupun perilaku yang kurang sesuai dengan nilai sportivitas. Dan selanjutnya ada ketidakselarasan bahasa dari pelatih maupun guru. Pelatih dan guru kadang belum konsisten untuk menggunakan bahasa mendidik dan bermotivasi untuk pengajaran. Hal ini membuat pembentukan karakter dan sportivitas sulit tercapai secara optimal.
saran dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi komunikasi pelatih dan guru PJOK. Yang pertama itu, mengadakan pelatihan khusus tentang komunikasi yang efektif, penggunaan bahasa yang jelas, dan etika berbicara dalam pembina olahraga. Lalu, mendorong pelatih juga untuk menggunakan bahasa yang memotivasi, tidak agresif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Lalu yang kedua, integrasi pembelajaran bahasa dalam aktivitas olahraga, seperti menggabungkan latihan teknik olahraga dengan materi komunikasi. Contohnya tuh seperti cara memberi instruksi, memberikan umpan balik, terus diskusi strategi. Juga pelatih dan guru PJOK harus membiasakan siswa menggunakan bahasa yang sopan dan sportif. Itu baik dalam pertandingan maupun aktivitas kelompok. Selanjutnya, yang ketiga ada penguatan nilai sportivitas melalui bahasa. Contohnya itu seperti menanamkan kebiasaan penggunaan ungkapan yang positif, seperti memberikan apresiasi, meminta maaf, dan menerima kekalahan dengan baik. Juga membuat aturan komunikasi seperti selama pertandingan agar tidak terjadi pertengkaran dan interaksi antar pemain berjalan dengan tertib dan menghargai satu sama lain. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dalam olahraga sangat krusial. Selain memperkuat aspek teknis permainan, bahasa berfungsi membangun karakter dan sportivitas. Sehingga guru serta pelatih perlu memprioritaskan kemampuan komunikasi dalam pengajaran mereka. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa berperan penting dalam olahraga. Tidak hanya sebagai sarana penyampaian instruksi, tetapi juga sebagai pembentuk etika, moral, dan sikap sportif. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa FPOK UPI memahami pentingnya penggunaan bahasa yang santun dan jelas karena dapat memperkuat kerjasama, menciptakan kompetisi yang sehat, serta mempengaruhi perilaku atlet. Komunikasi efektif antara dosen, pelatih, dan mahasiswa turut menumbuhkan budaya sportif, menanamkan nilai disiplin serta penghargaan terhadap lawan, dan mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran olahraga yang kondusif dan eduktif. Temuan ini menjadi dasar penting untuk mengembangkan metode pembelajaran dan pelatihan olahraga yang lebih optimal ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you